Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1200-1202. Apalagi nama Lin Yan begitu mempesona. Hal ini membuat Xuan Fangjian dan yang lainnya dari Gunung Xuan Beidao terlihat kedinginan, tetapi mereka segera merasa lega. Meskipun nama Lin Yan ada di sana, dia hanyalah orang mati. Namun di mata Huan Yu, Huan Luo, Wang Gui, Xiao Wei, Xiao Jiu dan lainnya, mereka terlihat sedih. Lin Yan, orang seperti itu. Dia akhirnya terjatuh. Kini, hanya tersisa satu nama. Apalagi, hanya 20 teratas dalam daftar yang bisa mewakili DPR dalam pertarungan ini. Nama Lin Yan termasuk di antara lebih dari 600 orang. Ini juga membuat semua orang menebak bahwa mungkin karena apa yang telah dilakukan Lin Yan di Blood Dao Qiangshan sehingga dia tidak diusir. Tidak ada salahnya mencantumkan nama orang mati di atasnya. Jiru Ming, yang saat ini menduduki peringkat ke-6 di Akademi Iblis, mencibir dengan dingin. Adapun Sun Xiao, yang berada di peringkat ke-17, dia juga tersenyum dingin. Yang paling disukai Akademi Manusia adalah mengiklankan pahlawan. Sayangnya, orang yang mereka kagumi adalah orang mati. Jika kita bisa melepaskan pertempuran hari ini, semua 20 teratas orang-orang dalam daftar manusia akan dibunuh. Dia akan menjadi orang mati. Haha. Serangkaian tawa sarkastik tiba-tiba datang dari halaman iblis. Namun, ekspresi Wan Hu yang lebih tua sedikit kental, dan kemudian dia berkata, apakah Yao Qingqiong belum datang? Yao Qingqiong adalah orang nomor 1 dalam daftar iblis, dan dia yang paling kuat. Masuk akal jika dia harus kembali. Namun sampai saat ini masih belum muncul. Penatua Wan Hu, kamu tidak tahu temperamen Yao Qingqiong. Dia sangat menyendiri dan sombong. Dia bahkan mungkin tidak meremehkan orang-orang di Renyuan. Dia merasa bahwa dengan mengandalkan kita, dia bisa menyapu Renyuan. Pria peringkat seorang gadis iblis, Fox True, berbicara. Tapi dia seharusnya berada di sini untuk mendukung kompetisi di antara 3 akademi ini. Sun Xiao dan siswa klan iblis lainnya berkata, mungkin masih dalam perjalanan. Petik 2. Dia pasti akan datang untuk acara sebesar itu. Wan Hu tidak meragukan hal ini. Saya harap Anda tidak melewatkan waktu. Selanjutnya, saatnya membunyikan bel. Dalam hal membunyikan bel, siswa dari Akademi Manusia, Akademi Iblis, dan Akademi Monster semuanya menganggapnya serius. Ada lonceng kuno di kuil Tao. Sebelum kompetisi resmi antar 3 asrama dimulai, setiap 20 siswa dari 3 asrama diminta untuk mengambil tindakan. Siapapun yang membunyikan bel paling keras akan mendapat perhatian lebih. Yang disebut bel berbunyi ini sebenarnya hanya untuk menguji kekuatan satu sama lain sebelum bertanding. Din, pada saat ini, ketika Ling Yi muncul di sisi rumah sakit manusia, Ling Kun, Ling Jiusun, Lu Qingshan dan yang lainnya berjalan. Ling Yi mengangguk dan menatap ke segala arah. Apalagi di tribun, setelah lama menontonnya, saya sedikit mengernyit. Namun tiba-tiba dia melihat 2 sosok duduk di belakang, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Din, selanjutnya bel akan berbunyi. Ling Jiusun mengingatkan saat ini. Ling Yi mengangguk dan berkata, terima kasih telah datang. Akademi Tao telah ada sejak lama, lebih dari 100.000 tahun. Sekarang Akademi Tao dibagi menjadi 3 halaman, Akademi Manusia, Akademi Iblis, dan Akademi Iblis. Sudah dibuka selama setahun. Hari ini adalah pembukaan 3 halaman. Pada hari kompetisi,
Akademi tahu kami telah menetapkan aturan bahwa sebelum kompetisi, Anda harus membunyikan bel untuk menunjukkan kekuatan Anda. Petik 2. Lonceng ini hanyalah harta nirwana, tapi bukan senjata kekaisaran, tapi mengandung energi kekaisaran. Itu adalah lonceng kuno yang digunakan oleh setengah kaisar klan roh ketika dia masih muda. Hanya ketika murid manusia, iblis, dan iblis membunyikannya maka kekuatan kuno nirwana akan dilepaskan dan diubah menjadi sebuah arena. Semua orang juga menyadari hal ini. Pada saat yang sama, hati mereka terkejut. Lonceng roh kuno ini sebenarnya adalah harta nirwana dari setengah kaisar klan roh ketika dia masih muda. Tidak heran jika begitu kuat. Lonceng berisi alam semesta, dan hanya suara bel yang terdengar ke segala arah, arena baru saja muncul. Metode ini sungguh misterius. Setelah kata-kata itu jatuh, para siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis segera datang keluar dan berdiri di depan lonceng roh kuno. Dengan hanya 19 bit, kita seharusnya bisa mengeluarkan 60 suara. Pada saat ini, Penatua Wanhu berkata. Mendengar ini, Ling Yiyi dan yang lainnya mengerutkan kening. Banyak orang tidak tahu tentang lonceng roh kuno ini. Tetapi mereka tahu bahwa di bawah kekuatan, orang biasa hanya dapat membunyikan satu suara. Bahkan jika 20 orang menembak pada saat yang sama, mereka hanya dapat mengeluarkan 20 suara. Tetapi dengan kejeniusan, satu orang dapat mengeluarkan beberapa suara, tetapi tidak semua dari 20 orang tersebut dapat menjadi jenius. Secara total, mereka hanya dapat mengeluarkan 40 atau 50 suara. Itu saja. Akademi Iblis tidak lagi menjadi nomor 1 di peringkat iblis. Bagaimana mereka, 19 dari mereka, bisa mencapai 60 kali? Boom! Tanda seru. Dengan kekuatan spiritual, menyerang Nagu dengan ganas. Lonceng, suara itu tiba-tiba berbunyi, dan semua orang terus menghitung, dan jumlahnya mencapai 61. Saat suara itu jatuh, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di dalam bel, dan sebuah cincin muncul. Sangat misterius. Petik 2. Lonceng yang berbunyi ini juga merupakan sebuah kompetisi. Lihatlah ekspresi para siswa di Akademi Manusia, mereka tampak sedikit serius. Tampaknya 61 lonceng yang dibunyikan oleh Akademi Iblis berada di luar dugaan mereka. Petik 2. Banyak orang berbicara sambil menghela nafas. Saat berikutnya, para siswa dari Akademi Iblis juga melangkah maju. Tidak ada seorang pun yang hilang di Akademi Iblis. 20 teratas dalam daftar iblis semuanya ada di sini. Dan Akademi Iblis itu yang pertama, Mo Guantian, menarik perhatian banyak orang. Energi iblisnya tertahan, membuat orang sulit melihat kedalamannya, semakin menakutkan bagi mereka. Untuk menyerang pada saat yang bersamaan meledak, jatuh di atas lonceng roh kuno. Dentang. Kemudian total 70 suara terdengar, dan sudut arena muncul lagi. Dinling, arena ini seharusnya memiliki 4 sudut, kan? Wanhu mencibir saat ini dan berkata, kami, Akademi Iblis dan Akademi Iblis, semuanya telah menghancurkan satu sudut. Anda, Akademi Manusia, tunjukkan di depan semua orang dan hancurkan 2 sudut yang tersisa dari arena. Mendengar ini, wajah Ling Jiusun, Lu Qingshan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi dingin dan pucat. Arena ini memang arena persegi dengan 4 sudut. Namun, sekarang hanya halaman ketiga. Mereka berpikir, pukul saja segitiga. Sekarang Wanhu, apakah kamu benar-benar meminta mereka untuk merobohkan kedua tanduk yang tersisa?
Dan, lonceng kuno ini sangat misterius. Semakin banyak bunyinya, semakin kuat arenanya. Jangan bertarung saat itu. Kamu kawan-kawan akan menyerangnya. Arena itu runtuh, dan itu akan sangat memalukan. Beberapa tetua di Akademi Iblis juga tertawa. Ini hanyalah sebuah ejekan. Hal ini membuat ekspresi Ling Jiusun, Lu Qingshan, dan lainnya menjadi semakin jelek. Mereka kagum dengan kekuatan Akademi Iblis dan Akademi Iblis. Lonceng roh kuno berbunyi 60 atau 70 kali. Hal ini belum pernah dilakukan oleh siswa Akademi Manusia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika mereka menekan bel kuno dengan suara yang terlalu sedikit, sudut arena yang mereka pukul akan menjadi sangat lemah. Setelah arena dipecah dalam pertempuran, tidak ada arena baru yang akan muncul, menyebabkan area arena menjadi lebih kecil. Jika kecil maka akan menempatkannya pada posisi yang lemah bagi rumah sakit manusia. Bagaimanapun juga, Akademi Iblis dan Akademi Iblis mungkin akan bergabung untuk menangani siswa dari Akademi Manusia terlebih dahulu. Terlebih lagi, jika arena Akademi Manusia hancur berkeping-keping selama pertarungan, Akademi Iblis dan Akademi Iblis mungkin akan tertawa tanpa henti, dan bahkan mungkin mempengaruhi moral Akademi Manusia. Namun meski mereka cemas, Ling Yi dan Ling Kun terlihat sangat tenang. Din Ling, apakah kamu masih belum mengambil tindakan? Dekan Akademi Iblis dan Dekan Akademi Iblis berkata dengan ekspresi kental. Kenapa kamu begitu cemas? Waktunya belum sepenuhnya habis. 20 orang teratas di rumah sakit kita belum sepenuhnya ditentukan. Hah. Kalimat ini membuat para dekan Akademi Iblis dan Akademi Iblis mengerutkan kening. Bahkan Ling Jiusun, Lu Qingshan dan yang lainnya sedikit bingung. Waktunya memang belum tiba, tapi hanya tinggal beberapa saat lagi, dan para siswa di Akademi Manusia sudah menyerah. 20 teratas dalam daftar ini sudah ditetapkan. Yang lain tidak memiliki peluang untuk masuk 20 besar. Aku ingin melihat berapa lama Akademi Manusiamu bisa menunda waktu. Saat ini, para dekan Akademi Iblis dan Akademi Iblis mencibir. Di mata mereka, Ling Yi hanya menunda waktu. Ling Jiusun, Lu Qingshan dan yang lainnya juga menghela nafas sedikit. Fiuh. Sesaat berlalu, dan senyuman muncul dari sudut mulut Ling Dao. Ternyata, aku pergi ganti baju. Melihat pria dan wanita yang tiba-tiba pergi tadi dan muncul kembali, diam-diam Ling Dao berpikir di dalam hatinya rumah sakit manusia. Din Ling, waktunya akan segera tiba. Apakah Anda masih ingin menundanya? Saat ini, kata Penatua Wan Hu dari Akademi Iblis. Mendengar hal tersebut, Ling Dao langsung melangkah maju dan menunjuk secara tiba-tiba. Berdengung. Dalam sekejap, pilar batu yang melambangkan daftar orang bersinar terang, dan nama-nama di daftar orang tersebut tiba-tiba berubah. Daftar orangnya benar-benar berubah. Apa yang terjadi? Melihat daftar orangnya, banyak orang yang terkejut. Ketika daftar orang berubah total, semua orang, iblis, dan pembudidaya iblis semuanya memiliki wajah kaku dan memandang Ling Yi dengan ekspresi rumit. Pasalnya di daftar orang, nama Lin Yan dan Ling Si tiba-tiba muncul di posisi ke-19 dan ke-20. Ling Yi, apa maksudmu dengan membiarkan 2 orang mati berpartisipasi dalam kompetisi 3 rumah ini? Keduanya sudah tidak punya tulang lagi, tapi mereka tetap ikut berpartisipasi dalam kompetisi 3 rumah, dan poin mereka tiba-tiba menjadi begitu tinggi sekali. Ling Yi, apakah daftar orang-orang di Akademi Manusia telah jatuh ke titik di mana kamu bisa mengendalikannya sesuka hati? Dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis,
terdengar teriakan dingin satu demi satu. Bahkan Ling Jiusun, Lu Qingshan dan lainnya, dan bahkan para siswa di Akademi Renmin, semuanya memandang Ling Yi. Pada saat ini, tribun penonton juga dipenuhi dengan kemeriahan. Terutama kekuatan monster dan setan. Daerah di mana mereka berada dipenuhi dengan cibiran dan ejekan. Namun saat ini Ling Yi berkata, siapa bilang mereka mati? Wow, hanya suara ini yang terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Ling Yi dengan mata yang luar biasa. Lin Yan meninggal di gunung berdarah itu. Siapa yang tidak mengetahui hal ini? Kalian berdua, bisakah kalian muncul sekarang? Mendengarkan diskusi, Ling Dao tiba-tiba melihat ke satu arah. Desir, desir, desir. Saat ini, hampir semua orang melihat ke arah belakang tribun. Di sini, ada seorang laki-laki dan perempuan. Keduanya berdiri dengan bangga dengan pakaian halaman mereka. Karena mereka berdua datang terlambat dan duduk di belakang, tidak ada yang memperhatikan mereka sebelumnya. Namun kini, tak ayal keduanya sempat menjadi sorotan penonton. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar Lin Yan dan Ling Xi. Apakah mereka masih hidup? Ketika Mo Shen dan penggarap klan iblis lainnya secara pribadi melihat mereka memasuki pegunungan seribu darah, mengapa mereka masih hidup? Mereka baru saja tercerahkan. Alam, bahkan niat membunuh darah Qianshan tidak dapat membunuhnya. Suara-suara terdengar, itu seperti keajaiban, sulit untuk tenang. Xuan Fangjian, kepala keluarga panjang, kepala keluarga Bei dan lainnya menjadi pucat. Mereka tampak terkejut dan menganggap segalanya terlalu luar biasa. Saya takut Yao Qian dan yang lainnya memasuki pegunungan seribu darah dan diam-diam menggunakan kekuatan mereka untuk menyegel aura mereka berdua, kan? Pada saat ini, seorang pembudidaya iblis berkata di istana Yaoxuan. Mungkin juga ada orang kuat dari klan kuno di Gunung Qianshui pada saat itu. Setelah mereka memasuki Gunung Qianshui, orang kuat dari klan kuno membawa mereka pergi. Kata orang kuat lainnya dari istana Yaoxuan. Ini juga merupakan penjelasan terbaik. Untungnya, dia masih hidup, jika tidak, alam spiritual ini akan sangat membosankan, kata wanita misterius di istana Yaoxuan dengan dingin. Untuk menyembunyikan identitasnya, Xuanfei tidak dapat menggunakan keterampilan klan iblis. Jika tidak, orang ini akan hancur secara fisik dan mental. Jika Xuanfei bertarung dengannya lagi sekarang, dia pasti bisa menekannya. Seorang kultivator juga tersenyum. Di balik kerudung hitam, Ge Jing segera mengangguk. Jika dia tidak ingin identitasnya terungkap, jika dia memamerkan keterampilan dan aura klan iblis, bagaimana mungkin Lin Yan menjadi lawannya? Tapi, untung orang tersebut masih hidup. Jika dia meninggal, siapa yang akan dia minta untuk melunasi utangnya? Lin Yan, kamu membunuh ayahku dan membunuh seluruh keluargaku. Di masa depan, aku secara pribadi akan mengerti denganmu. Ge Jing dari istana Yaoxuan berkata dengan dingin. Dan Wan Juetian. Saat ini, dia melihat ke arah Wan Juetian di halaman, dan ada perasaan dingin di hatinya. Orang ini mengatakan lebih dari sekali bahwa dia ingin menikamnya. Dan dia mengatakannya di depan umum. Memikirkan hal ini, dia mengatupkan giginya. Dan pohon tua sialan itu. Dia bahkan mengutuk dalam hatinya. Kirimkan orang keluar lagi untuk mencari pohon tua itu. Aku akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Ge Jing memandang pria kuat di istana Yaoxuan di sebelahnya dan berkata. Ya, Xuanfei. Anggota klan iblis yang kuat itu segera mengangguk. Itu saja yang dikatakan Wan Juetian,
itu hanya kata-kata, dan sekarang dia berada di Akademi Tao, Gejing tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi pohon tua itu benar-benar mampu melakukannya. Dia langsung masuk ke istana Yaoxuan. Dan mengandalkan sifat pohonnya, banyak anggota klan iblis yang kuat tidak muncul. Lagi pula, tidak ada pembudidaya yang terlalu memperhatikan pohon yang muncul di istana iblis Xuan, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pohon ini akan sangat luar biasa. Di tengah malam, dia menghindari banyak pertahanan, dan dia sepertinya mengetahui formasi tingkat lanjut. Dia terus menyembunyikan auranya dan bahkan melangkah melalui formasi istana Yaoxuan dan tiba di kamar kerja Gejing. Malam itu, teriakan Xuan Nu agak menyedihkan. Namun para penggarap istana Yaoxuan tidak mengetahui apakah pohon tua ini menusuk Xuan Fei. Tapi menilai dari ekspresi marah Gejing setelahnya, meskipun dia tidak menikamnya, dia mungkin hampir melakukannya, bukan? Saat ini, ekspresi semua orang masih terfokus pada Lin Yan dan Ling Xi. Memanggil, kedua sosok itu bergerak dan mendarat di dojo. Melihat kedua orang itu, Ling Jiusun, Lu Qingshan, Kesuan, dan Ku Si terkejut. 1000 gunung darah tidak bisa menahanmu. Sungguh. Ling Yiyi juga tersenyum tipis dan berkata, hari ini, aku menempatkanmu di 20 teratas dalam daftar. Tapi bagaimanapun juga, kamu baru saja muncul. Untuk mencegah siswa lain memiliki pendapat, saya hanya dapat memberi peringkat Anda pada 19 atau 20. Oke, Lin Yan tidak peduli dengan peringkat ini. Yang dia inginkan adalah kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang. Selanjutnya, ayo bunyikan belnya. Setelah kata-katanya jatuh, matanya menunjukkan ekspresi harapan. Jika Muzan, Feng Ruyin, dan lainnya mengambil tindakan, itu masih akan sedikit lebih buruk daripada Akademi Iblis dan Akademi Iblis. Tapi sekarang Ling Qi dan Lin Yan ada di sini, dan dengan mereka berdua, ada banyak hal yang dinantikan. Namun ekspresi Ling Kun agak kental. Bagaimanapun, Uta mengatakan bahwa tingkat kekuatan Lin Yan hanya berada di puncak pencerahan tingkat kelima. Sekarang 3 hari telah berlalu, apa yang akan terjadi pada Lin Yan? Suara mendesing. Pada saat ini, Feng Ruyin, Zhou Xuan, Mu Zan, Wan Juetian, Mu Chen dan lainnya melangkah maju dan berdiri bersama Lin Yan dan Ling Qi. Hanya pada saat inilah tribun penonton benar-benar tenang. Seolah-olah mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa Lin Yan dan Ling Xi masih hidup. Yao Xiaoqian memandang Lin Yan dengan ekspresi gembira. Dia menyebarkan berita bahwa dia ingin membunuh Xuan Bei Daoshan, semua karena Lin Yan. Di matanya, kematian Lin Yan ada hubungannya dengan Xuan Bei Daoshan. Sial, sial, sial. Pada saat ini, serangkaian suara tiba-tiba terdengar. Para siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis juga menajamkan telinga mereka. Suaranya tajam dan jauh, kuno dan misterius, satu demi satu, tak ada habisnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, ekspresi para penggarap di sekolah monster dan sekolah iblis berubah. Karena saat ini bunyinya sudah melampaui 71 bunyi. Namun semuanya belum berakhir, bunyinya masih terus berlanjut. Saat bunyi ke-81 berbunyi, belnya menghilang. Wow, lonceng roh kuno tiba-tiba melepaskan aura kuno, dan arena muncul, terhubung dengan arena yang diserang oleh Akademi Iblis dan Akademi Iblis, dan sebuah arena persegi dengan 4 sudut muncul. Hal ini juga mengejutkan Ling Yiyi, Ling Jiusun dan lainnya. Lagi pula, mereka tidak pernah menyangka bisa merobohkan arena persegi kuno ini sebelumnya.
Untuk sesaat, mata mereka tertuju pada Lin Yan dan Ling Qi. Mereka tahu dengan jelas bahwa ini mungkin karena Lin Yan dan Ling Qi, bukan. Tapi bagaimanapun juga, semua orang mengambil tindakan pada saat yang sama sekarang. Kekuatan membunyikan bel bukanlah kekuatan satu orang, tapi kekuatan ke-20 siswa. Lin Yan, apakah dia benar-benar baru mencapai puncak pencerahan tingkat kelima? Saat ini, Ling Kun memandang Wuta dan yang lainnya dan bertanya. Wuta dan yang lainnya tampak sedikit malu, dan kemudian berkata, hari itu, ketika saya bertemu Lin Yan, dia memang berada di puncak pencerahan tingkat kelima. Wuta, Mo Wu, Wu Yun dan yang lainnya mengalami hal ini secara pribadi dan tidak akan pernah setuju. Hal ini pun membuat Ling Kun terlihat sedikit terkejut. Saat matanya terfokus pada Lin Yan, dia ingin. Ketika dia melihat kekuatan Lin Yan, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun Ling Kun tidak heran. Dia pernah melihat Lin Yan seperti ini sebelumnya. Meskipun Lin Yan tidak kuat pada saat itu, dia tidak memahaminya. Aura Lin Yan berbeda dari aura orang biasa dan sulit untuk dilihat. Ini hanya dapat dikatakan bahwa fisik atau keterampilan Lin Yan luar biasa. Arena muncul, dan siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis memandang siswa dari Akademi Manusia dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, di mimbar, ekspresi Liu Ye tiba-tiba memadat. Liu Ye, ada apa denganmu? Yun Mengrou bertanya dari samping. Sekarang Yun Mengrou dan Liu Ye adalah dua murid perempuan berbakat di Dao Shui Terrace. Yun Mengrou sedikit lebih kuat, tapi Liu Ye juga tidak lemah. Saudari Yun, aku merasakan aura itu, kata Liu Ye dengan suara rendah. Bau apa? Yun Mengrou mengerutkan kening, sedikit terkejut. Aku sudah bilang padamu saat itu bahwa meskipun kita tidak membunuh Lin Yan, seseorang di sekitarnya akan membunuhnya, karena aku pernah merasakan nafas, dan nafas ini milik orang yang ingin membunuh Lin Yan. Mendengar ini, ekspresi Yun Mengrou tiba-tiba menegang. Tentu saja dia mengetahui hal ini. Mereka tidak memberitahu Lin Yan saat itu karena mereka sudah membenci Lin Yan. Sekarang, kebencian itu telah lama hilang bersama angin. Setelah kematian Lin Yan, mereka tidak pernah membicarakan masalah ini lagi. Sekarang Lin Yan masih hidup, dan Liu Ye benar-benar merasakan nafas itu lagi. Di mana dia? Tanya Yun Mengrou. Itu hanya sekejap, saya tidak tahu, dan saudari Yun, setelah bertahun-tahun, saya hanya dapat yakin bahwa itu adalah salah satu dari orang-orang itu, tetapi siapa itu? Saya tidak tahu dengan jelas. Kamu berkata. Mengenai hal ini, Yun Mengrou juga mengangguk. Segera dia melihat ke arah ring, lalu berbalik ke tribun. Sayangnya dia tidak pernah melihat apapun lagi. Liu Ye juga menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu mengapa orang itu tiba-tiba menunjukkan aura itu sekarang. Entah disengaja atau tidak, tetapi aura itu menghilang seketika, sehingga tidak mungkin untuk merasakan arah atau lokasinya. Tapi satu hal yang pasti, orang itu ada di sini. Kemudian, Liu Ye juga melihat cincin itu. Karena orang yang paling mencurigakan saat itu adalah salah satu dari 20 orang yang mewakili pengadilan rakyat dalam kompetisi antara 3 majelis. Tentu saja, dia hanya curiga. Liu Ye tidak tahu apakah itu dia atau bukan. Hari ini, akan ada kompetisi antar 3 rumah, dengan total 60 penggarap. Penggarap peringkat ke-11 hingga 20 dari masing-masing rumah akan berdiri di atas panggung bersama untuk menentukan 8 besar. Tidak peduli dari rumah mana 8 orang ini berasal,
akan menjalani pertempuran terakhir yang menentukan, kata Ling Yi. Kompetisi 3 rumah ini sangat sederhana. Bukan 1 lawan 1. Ini juga menjadi alasan mengapa penilaian awal Akademi Rakyat berfokus pada kekuatan cabang, daripada berfokus pada kekuatan individu siswa. Pertarungan pertama adalah antara peringkat 11 hingga 20. 10 dari masing-masing akademi akan bertarung, dan 8 akan dipilih dari 30. Kemudian 10 besar dari Akademi Manusia, Akademi Iblis, dan Akademi Iblis yang tersisa semuanya akan bersaing di arena ini dan bertarung untuk selamanya. Hal ini tentu sangat merugikan RS Rakyat. Bagaimanapun, Akademi Iblis dan Akademi Iblis pasti akan bergabung. Tapi, Ling Yi tidak melakukan apa-apa. Peraturan Akademi Tao seperti ini. Oleh karena itu, siswa Akademi Manusia tidak hanya lebih kuat dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis, tetapi mereka juga harus jauh lebih unggul dari mereka sebelum mereka bisa menang. Sekarang sepertinya, setidaknya Ling Yi merasa itu adalah agak sulit. Namun kini ada yang berubah di rumah sakit rakyat. Variabel ini adalah Lin Yan dan Ling Xi. Sebagai kartu truf Akademi Manusia kita, kuharap kekuatan kalian berdua bisa memukau semua orang. Ling Yi diam-diam berpikir dalam hatinya, jika Akademi Manusia kalah, maka Akademi Manusia ini akan disegel.